Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum pidana mengenai bisakah langsung belok kiri di persimpangan jalan, maka kali ini dalam playlist hukum acara pidana, kami akan membahas tentang penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami. Karena konten ini bersifat aturan hukum atau peraturan perundang-undang yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai selesai. Agar tidak keliru dalam memahaminya, kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan mudah dipahami. Baiklah, langsung saja. Dalam video kami kali ini, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian prinsip-prinsip dasar dan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. 1. Pengertian, berbicara tentang keadilan restoratif, erat kaitannya dengan adanya kejahatan. Adapun yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah suatu bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Nah, jika kita melihat definisi tersebut, tidak ada yang menerangkan adanya suatu penghukuman kepada pelaku kejahatan, padahal yang kita ketahui selama ini, jika seseorang melakukan kejahatan, maka pasti akan dihukum. Adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan itu dikenal dengan konsep keadilan retributif. Adapun yang dimaksud dengan keadilan retributif adalah keadaan di mana pihak yang melanggar martabat manusia dan tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus membayar hutang atau memberi retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka. Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui adanya perbedaan antara keadilan restoratif dan keadilan retributif, di mana keadilan restoratif lebih mementingkan pada pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat, sedangkan keadilan retributif lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku kejahatan. 2. Prinsip-prinsip dasar. Pertama, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan semua pihak yang terdampak dari kejahatan tersebut, yaitu pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang dirugikan baik secara fisik, mental maupun materi. Pelaku kejahatan menderita kerugian juga. Dengan melakukan kejahatan, pelaku kejahatan mengalami kemerosotan mental. Ia tidak memiliki kontrol lagi terhadap dirinya untuk membedakan mana yang benar dan salah karena telah kehilangan kehormatan. Masyarakat pun dibuat resah dengan adanya kejahatan tersebut. Kedua, dalam proses peradilan, korban kejahatan diabaikan, karena kepentingan korban telah diwakili oleh negara. Negaralah yang akan menentukan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan, sedangkan korban tidak mendapatkan apa-apa. Dalam konteks keadilan restoratif, peran dari korban sangatlah besar, yaitu 1. Korban dapat mengetahui alasan apa sehingga pelaku melakukan kejahatan kepada korban. 2. Korban dapat menyampaikan ganti kerugian yang harus dipenuhi pelaku kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan kepada korban, walaupun nilai ganti rugi tersebut tidak dapat mengganti penderitaan yang dialami korban. Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban yang muncul oleh karena kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Kewajiban pertama terhadap korban dengan mengakui kesalahannya dan mengajukan permintaan maaf. Dengan memenuhi kedua kewajiban tersebut, luka batin dan penderitaan mental korban akan pulih. 3. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia. 1. Pada perkara tindak pidana ringan, perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. SK Dirjen Badilum nomor 1691, DJU SKPS 0012/2020 tentang pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum. 2. Pada perkara anak yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 3. Pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. 4. Pada perkara narkotika, hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian 1 hari. SK Dirjen Badilum nomor 1691, DJU SKPS 0012/2020 tentang pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya.
Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada pertanyaan menyangkut konten saat ini atau ada hal-hal yang kurang jelas menyangkut persidangan secara elektronik, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.